yada' qawla zuri wal 'amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan omongan yang buruk atau melakukan sesuatu yang buruk, wal jahla, dan kebodohan di dalam ketika dia berpuasa, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak berkenan atas hajatnya ketika dia meninggalkan makanan dan minuman. Makna di sini adalah sebenarnya hakikat puasa bukan hanya sekedar makan minum, meninggalkan makan minum, tetapi tinggalkan omongan-omongan yang buruk atau amaliyah yang buruk. Apa itu omongan yang buruk? Di antaranya adalah minal ghibah, daripada ghibah, kemudian wal jahlu, dan kebodohan. Makna kebodohan di sini adalah dia bersikap seperti orang kagak tahu aja. Misalkan begini, udah tahu puasa harus diem, jaga mulut misalkan. Ini mulutnya kemana-mana, puasa mulutnya nggak puasa, itu namanya orang yang bodoh. Yang namanya puasa di sini menjaga perbuatan yang buruk. Ini puasa iya, ngisengin orang dia. Nanti dalam hal ini satu tahunnya orang tersebut, ya termasuk orang yang Allah tidak berkenan atas puasanya. Makanya kalau bicara mengenai puasa, kan ada puasa umum, puasa khas, ada puasa khasul khas. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kita minimal masuk puasa khas, jangan puasa umum. Kalau puasa umum itu adalah dia puasa hanya sekedar menahan makan, minum, dan syahwat, selesai. Itu puasa umum. Kategori puasa umum ini maka kategori paling rendah. Setidaknya kita masuk kategori yang berikutnya, puasa khas, adalah selain dia meninggalkan makan, minum, dan sesuatu hal yang berbau nafsu, maka dia pun meninggalkan hal-hal yang menjadikan puasanya itu ada cacat. Contohnya itu menjaga mulutnya, menjaga tangannya yang kelihatan. Ada puasa khasul khas, ini puasa orang-orang di atas tadi. Sampai hatinya dia ikut-ikut puasa. Nggak ada yang namanya hatinya ini kesel sama orang. Hatinya dalam hati ngeliatin orang. Kan ada orang ngeliatin orang, dalam hati doang, nggak diomongin. Nah, kalau kita bisa menjadikan hati kita ini jangan sampai ngeliatin orang, hati doang, terus condongnya ingat kepada Allah, itu namanya khasul khas, tingkatan tinggi. Jadi kita minimal puasa khas, puasa khusus. Jangan puasa orang awam, puasa umum doang. Nah, ini diantara makna daripada hadis yang dibacakan tadi. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun. Bahasa Arab ada qabala, ada qabbala. Bahasanya fa'ala. Qabbala yuqabbil, fa'ala yufa'il. Qabbala yuqabbil. Nabi Muhammad yuqabbilu wa huwa sha'im. Nabi Muhammad mencium Aisyah ketika itu beliau sedang puasa.
wa yubashiru wa huwa shaimun walakinahu kana amlakakum li irdihi muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim wa zada fi riwayatin fi Ramadhan. Selain Nabi Muhammad ketika bulan puasa beliau mencium istrinya Aisyah, yubashiru. Bashiru itu maknanya tadinya kalau dalam tinjauan fikih mubasyarah itu ketemu kulit. Kulit ketemu kulit antara laki dan perempuan itu namanya yubashiru. Tapi ada makna yubashiru memeluk. Wa huwa shaim. Nabi lagi puasa, belum istrinya. Lakinnahu, akan tetapi Nabi adalah orang yang lebih kuat menahan syahwatnya. Muttafaqun alaihi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan bermacam-macamlah para ulama memberikan pendapat mengenai hadis ini. Di antara mereka mengatakan bahwa kalau seandainya seorang suami mencium istrinya, di antaranya pendapat Imam Malik, mencium istrinya, kemudian senantiasa memeluknya, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari hadis ini, Nabi Muhammad belum seperti itu. Tapi ada juga ulama yang lain yang mengatakan bahwa itu levelnya Nabi. Lakinnahu kana amlakakum li'irdihi. Kalimat lakinnahu akan tetapi ini menjadi dalil bahwa itu khusus Nabi. Kalau kita bagaimana? Nah, itu beda. Nah, Imam Syafi'i melihat hadis ini, jika memang seseorang dia tidak ada syahwatnya, jadi kalau misalkan nyium istri nggak ada syahwatnya, kemudian peluk nggak ada syahwatnya, maka diperbolehkan. Jadi faktornya adalah syahwat. Jadi di bulan puasa kita nyium istri boleh. Kalau nggak pakai syahwat. Kalau pakai syahwat beda halnya. Kenapa? Karena dalam hadis ini lakinnahu kana amlakakum li'irdihi. Hadis ini ditambahkan ini kalimat lakinnahu kana amlakakum li'irdihi karena apa? Tinjauan kilatnya adalah syahwat. Nabi bisa mengekang syahwat. Ya, ini mengenai seseorang memeluk istri ketika di bulan suci Ramadan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muharramun wa ihtajama wa huwa shaimun. Qala Ibnu Qayyim fi Zad wa la yas'u annahu sallallahu alaihi wasallam annahu ihtajama wa huwa shaimun. Qala Sa'adu Ahmad al-faqal laysa bisahihin. Qad ankarahu Yahya bin Sa'id al-Ansari wa qala al-Athram sami'tu Abdullah dzikr hadha al-hadith fa dha'af. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ihtajama, berbekam, wa huwa muhrimun, sedangkan beliau sedang ihram. Ingat, muhrim itu orang yang ihram. Bukan ada istilah bukan muhrimnya, salah. Muhrim itu orang yang ihram.
Kalau yang dimaksud bukan muhrim itu bukan muhrim, mahram itu bukan mahram. Jadi ada mahram, ada muhrim. Kalau muhrim orang yang ihram. Kalau mahram adalah orang yang diharamkan dinikahi, itu namanya mahram. Ya. Wahtajama wa huwa shaimun. Beliau juga ya berbekam ketika itu shaimun, beliau puasa. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau kita melihat kali ini berarti berbekam ketika puasa boleh nggak? Boleh, ya boleh. Lihat lagi hadis berikutnya. Wa an Shaddad bin Aus anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Faqala aftara al-hajimu wal mahjum wa al-khamsah illa Tirmidzi wa sahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Shaddad bin Aus, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang laki-laki di Baqi'. Ya, didatangi seorang laki-laki di Baqi'. Wa huwa yahtajimu. Beliau ini seseorang ini yahtajimu, berbekam. Ya. Jadi berbekam di bulan suci Ramadan. Apa katanya? Aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam dia batal. Aftar artinya dia ini dia dianggap batal puasanya. Rawahul khamsah, hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Tirmidzi. Berarti ya Daud, Nasai, Ibnu Majah di antaranya. Daud, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Nah, di sini wasahu Ahmad. Imam Ahmad mensahihkan. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban juga mensahihkan. Qala As-Suyuti fil Jami' As-Shaghir mutawatir. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Jami' As-Shaghir ini katakan mutawatir, berarti kuat ini hadis. Wa qala Ibnu Ahmad ghairu hadits thabit. Wa qala Ishaq qad thabata hadha bil khamsi awjuh. Ada yang mengatakan Ibnu Ishaq ini hadis ini ada 5 model. Ya. Tapi kesimpulannya kita lihat. Hadis yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah SAW beliau umrah dan ketika ihram beliau berbekam, puasa berbekam, berarti boleh. Hadis yang kedua dari Shaddad bin Aus, seorang laki-laki, Rasulullah melihat seorang laki-laki di Baqi' sedang berbekam ketika itu puasa Ramadan. Kata Nabi, orang yang membekam dan yang dibekam itu puasanya batal. Terus ini hadis yang benar yang mana? Begitu ya. Inilah kita harus tahu rentetan hadis. Setelah dilihat dari masa hadis ini keluar, jadi kita harus melihat juga, kalau melihat ada hadis yang tampak berlawanan maknanya, kita tampak berlawanan, maka kita lihat pertama adalah ini hadis mana duluan. Rupanya hadis yang duluan itu adalah hadisnya Shaddad bin Aus. Nah,
hadis Syaddad bin Aus, baru keluar hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Keluarlah hukum di dalam hadis, ada istilah nasikh, mansukh. Nasikh itu adalah hadis yang menghapus, mansukh yang dihapus. Dan pohon ini pernah diterangkan ya, gimana ziarah kubur masalah. Nah, itu Quran ziarah kubur. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur ala fazurha. Maka sekarang ziarah kalian. Dulu dilarang kubur, akhirnya Nabi memasuk dengan nasikhnya, akhirnya kubur diperbolehkan dengan catatan-catatan. Ini pun ada mengatakan hadis ini, hadis Syaddad bin Aus dimansukh. Nasikhnya adalah, yang penggantinya adalah hadis Abdullah bin Abbas. Jadi intinya adalah berbekam ketika puasa diperbolehkan. Berbekam. Kemudian ada pendapat yang kedua, dalam melihat satu hadis, maka dilihat esensinya. Kenapa Nabi bisa seperti itu berubah? Karena jika berbekam ternyata bisa menjadikan orang yang bekam itu lemes, hilangnya adalah lemes, maka dia gak boleh puasa, batalin. Itulah Nabi Muhammad. Jadi melihatnya ini hadis Syaddad bin Aus, ketika itu yang berbekam, ya, yang dibekam dia sama-sama suruh buka. Kenapa? Karena kondisinya lemes. Jadi kalau seandainya dibekam ternyata bikin lemes, ya udah buka. Enaknya nggak usah bekam ketika lagi puasa, bekamnya malam. Selesai kalau ya. Ini mengenai hadis tentang berbekam. Ya, Anas bin Malik qala awwaluma kurihat al-hijamah lis-shaim anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim. Famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala afṭara hadha thumma rakhasa an-nabiy ba'du fil hijamah lis-shaim. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaimun wa Daudi wa Quwah. Nah, ini ada keterangan lagi hadis dari Anas bin Malik. Dari tadi Abdullah bin Abbas, Syaddad bin Aus, kemudian Anas bin Malik. Dari hadis Anas bin Malik, qala, berkata Anas bin Malik, awalnya kurihat al-hijamah lis-shaim. Pertama kali ya dimakruhkan untuk berbekam bagi orang yang puasa. Sesungguhnya Ja'far bin Abi Thalib ihtajama, beliau berbekam ketika itu puasa. Jadi Anas bin Malik cerita, Ja'far bin Abi Thalib beliau berbekam dan ketika itu beliau puasa. Famarra bihi Nabi, Nabi lewat. Faqala, beliau bersabda, aftara hadani, yang dibekam buka kata. Thumma rakhasa Nabi, kemudian Nabi yang berikan rukhsah setelah itu fil hijamah lis-shaimi, tentang berbekam bagi orang yang puasa. Karena Anas dan Anas bin Malik yahtajimu wa huwa shaim. Anas bin Malik akhirnya berbekam ketika itu beliau puasa. Maknanya dulunya Nabi itu ya memakruhkan, tidak bolehkan untuk berbekam ketika puasa. Akhirnya Nabi Muhammad setelahnya memperbolehkan. Ini hadisnya ya mengenai berbekam dan yang membekam. Kemudian
Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittahala fi Ramadan wa huwa sha'imun. Riwayat Ibnu Majah bisnad dha'if wa qala Tirmidzi la yasih bi hadzal bab syai'un. Ini hadis Aisyah, tapi ada penguatnya juga ini, walaupun ini dhaif. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ikhtahala fi Ramadan, pakai celak. Celak itu sifat mata. Wa huwa shaim, tadi puasa. Ya, jadi para ulama melihat bagaimana hukum bercelak ketika puasa. Boleh. Kan celak ini masuk mata. Nah, makanya dilihat. Ilahnya ketika seseorang batal, pertama adalah memasukkan sesuatu sampai rongga. Ya, bisa rokok. Rokok makan nggak? Enggak ya. Rokok minum nggak? Enggak. Ngisep rokok. Kan ngisep nggak makan kan minum. Ya, batal nggak? Kan meninggalkan makanan dan minum kalau ngisep rokok. Gitu ya. Dari mana dalilnya ngisep rokok itu ngebatalin? Harus tahu, jangan sampai kita kalah sekali ya. Ada orang rokok, mana ada dalilnya? Rokok itu batalin, yang batalin itu makan minum, kita nggak makan, nggak minum, rokok doang. Sesuatu yang masuk ke tenggorokan maka dia membatalkan. Ilatnya adalah tenggorokan. Pertama. Kedua, sesuatu yang dimasukkan kemudian menjadikan tubuh ini bergerak menjadi baik. Misalkan multivitamin dimasukin, ya kan, berarti kan masukkan. Ini ilahnya memasukkan sesuatu yang dikarenakan multivitamin, maka tidak diperbolehkan. Gimana dengan vaksin? Waktu itu vaksinnya. Nah, vaksin langsung perbedaan pendapat mulai. Kemarin kan waktu COVID ya, vaksin. Pendapat pertama tetap karena vaksin jenisnya adalah seperti ya memberikan multivitamin. Jadi nggak boleh. Ini yang ikhtiar nih, hati-hati. Kalau yang diperbolehkan karena apa? Karena itu tergolong darurat. Ya, nggak boleh nggak darurat. Sesuatu yang darurat maka harus disegerakan. Ya, itu berbeda pendapat tuh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak, sama dengan yang namanya sujud. Ada yang mengatakan ya ketika sujud pakai masker boleh, ada yang bilang nggak boleh, gitu kan? Itu beda pendapat. Jadi pada intinya adalah pertama makanan yang masuk ke tenggorokan, kemudian sesuatu yang bisa membangun tubuh itu nggak boleh sih. Ya, rokok masuk. Gimana kalau misalkan ya ketika kita puasa donor darah, kira-kira kalau donor darah itu darah dimasukin apa sih dok? Sedot. Nah, donor darah kapasitasnya enggak menjadikan seseorang masuk energi ke dalam, justru diambil. Ilahnya melihat kondisi tubuh. Jika diambil darahnya dia lemas, maka tidak boleh. Jika diambil dia baik-baik saja, silakan. Jadi ilahnya kita melihat bukan donor darahnya, melihat tubuhnya. Karena di dalam Al-Quran yang disoroti adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yutiqunahu ini maknanya bagi orang yang gak kuat. Jadi dimensinya kuat tapi enggak. Kalau kuat siapa? Jadi bukan hanya aspek makan itu kuat apa enggak. Kalau makan
Ya, nanti kita akan pengembangan mengenai hadis tentang kuat tidak kuat. Ya, jadi kembali kepada bercelak Nabi Muhammad SAW menggunakan celak atau sifat kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa dia puasa, lagi puasa lupa makan minum, maka falyutimma shaumahu, maka hendaklah sempurnakan puasanya. Sesungguhnya hakikatnya Allah sedang memberikan makanan dan minuman kepadanya. Ya, awal puasa itu disediain kolom, disediain makanan minuman, langsung dia sambut minum. Kalau pas minum, ya puasa, terusin. Jangan batal, ya. Atau siang-siang kita bangun tidur langsung ambil piring makan. Ada yang tahu, kan puasa sekarang orang lupa. Terusin puasa ini, terusin makannya. Terusin makan. Kalau jangan sampai kadang-kadang ada orang ngaji kan tidur ya, kan pas tidur terusin akhirnya besok kan terusin makan ya kan gitu ya. Terusin puasa. Bagaimana kaifiahnya? Kaifiahnya adalah ketika dia makan, dia ingat makanan yang masih ada di luar tenggorokan dia harus keluarkan. Yang udah di tenggorokan biarin aja. Yang di luar tenggorokan lagi dikunyah, buang. Jangan lagi dikunyah langsung dimakan, itu nggak boleh. Kemudian berikutnya setelah dibuang kumur. Biar apa? Biar nanti saripati ini keluar semuanya. Nah, terus bagaimana? Boleh nggak puasa kumur? Ya kan? Kalau kita lihat fikih klasik itu ya kajiannya makruh. Ya, jadi yang kita sebut kitab kuning itu macam ininya ya. Ada yang mengatakan makruh, umur ketika puasa makruh. Kenapa? Berarti dia sedang memainkan air, kemudian dia pengen nyegar-nyegarin badan, itu makruh. Sebenarnya kegiatannya bukan masalah kumur makruh atau tidak sebenarnya. Pertama, niat kumur. Kalau kumurnya hanya sebatas dia ini ya untuk menjadikan sunnah, silakan saja. Jadi kumurnya nggak terlalu ya. Kalau kita biasa kan kumur kan ya selalu dikocok gitu kan. Maka kalau seandainya bulan puasa, kumurnya sekarang ya masukin air, buang, masukin air, buang. Tapi memang afdalnya khilaful ula atau khilaful ula di dalam fikih. Ketika memang ada yang mengatakan makruh, bahkan menjadikan haram misalkan, mendingan kita nggak usah laksanakan, gitu ya. Nah, dalam fikih khilaful ula atau ihtiyat berhati-hati. Kayak kalau kita khawatir dulu masuk, nah berarti nanti menjadikan kita batal. Kembali pada hadis. Jadi kalau misalkan kita puasa lupa makan minum terusin puasa ya. Walil hakim man afṭara fi Ramadhan nasiyan fala qadha alaihi wala kafarah wa huwa sahih. Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, barang siapa yang batal berbuka di Ramadan nasiyan dia lupa, fala qadha alaihi, enggak ada qadha baginya dan tidak ada kafarah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qalbu fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahul khamsah wa
Rawahu ad-Darqutni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendadak muntah, fala qada'a alaihi, maka dia enggak wajib qada. Kalau muntahnya enggak sengaja, ini kalimatnya sengaja tapi tidak sengaja. Kalau misalkan wa man istaqa'a alaihi fa alaihi al-qada, barang siapa yang sengaja muntah maka dia ya. Jadi sengaja tapi enggak, yang tahu sengaja atau tidak siapa? Pribadi masing-masing. Kita enggak bisa menjadikan orang itu batal puasanya. Kita enggak tahu sengaja atau enggak. Ya, jadi kita makanya puasa itu as-sawmu li wa ana azmihi. Ya kan? Kalau misalkan ibadah itu kan ya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datangkan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu ibadah dilipat gandakan. Nah, kalau puasa as-sawmu li wa ana azmihi, puasa levelnya buat saya kata Allah, dan saya yang akan membalasnya. Makanya perbedaan ibadah puasa dengan yang lain, ibadah puasa orang itu nilai puasanya bagus apa enggak kita nggak bisa nilai. Kalau sholat kita bisa nilai, orang sholat kita dengar bacaannya nggak benar, kita bisa nilai melalui hukum fikih. Kalau orang puasa kita nggak tahu, seperti halnya ketika seseorang muntah, kita nggak tahu dia sengaja atau enggak. Kita sengaja muntah atau enggak, yang tahu kan dia gitu. Jadi kita nggak berhak menghakimi orang itu puasa batal atau tidak, kecuali memang kelihatan dia makan. Ya tadi batal jelas secara fikih. Tapi kan kalau seandainya dia makan lupa, nggak batal. Ya, makanya as-sawmu li wa nazili, puasa itu untuk Allah dan hanya Allah yang bersangkutan yang tahu ya puasanya bagaimana. Kemudian wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Fasama hatta balagha qura al-ghamim. Fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farfa'ahu hatta nadhara an-nas ilayhi. Fashariba thumma qila lahu ba'da dhalik inna ba'dha an-nasi qad sama. Faqala ulaika al-qusah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, kharaja amal fathi ila Makkah, keluar berangkat pergi di amul fathi, ya, di tahun terbukanya kota Mekah ke Mekah. Ketika itu bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Kharaja bil Madinah li ghazal fath fil yawm al-ashir silsilata thaman bil hijrah. Ini tepatnya tanggal 10, ya, 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian sama hatta balagha qura al-ghamim. Nabi puasa sampai tempat namanya Qura al-Ghamim. Qura al-Ghamim ini satu lembah di depan Bukit Asafan. Qura al-Ghamim namanya. Fasaban nasu, ya, sahabat Nabi itu puasa. Kemudian Nabi, ya, menyuruh sahabatnya ngambilin kendi yang berisi air.
Itu waktu asar. Diangkat sama Nabi diminum. Hatta nazara nasu ilaihi. Sampai sahabat melihatin. Ya. Jadi sahabat melihat Nabi minum. Tsumma qila lahu ba'da dzalik. Kemudian ditanyakan setelah itu, "Inna ba'dhan nasi qad shama." Kata sahabat Nabi, "Iya. Sesungguhnya sebagian daripada sahabat itu pada puasa." Kata Nabi, "Faqala ulaika al-qusah." Sesungguhnya itu adalah satu kemaksiatan. Al-qusah itu adalah satu kemaksiatan. Artinya kemaksiatan ini ya menyalahi aturan Nabi. Maka hadis ini kalau kita lihat ya di dalam di dalam kitab ini, di dalam hadis ini. Jadi kalau seandainya seseorang ternyata dia dalam bepergian, kemudian orang tersebut kelelahan, maka dia lebih baik buka. Asal tanggung, kalau udah lelah buka, jangan bicara tanggung. Ya, di sini dilihat lagi di dalam hadis riwayat Muslim. Inna nasa qad syaqqa 'alaihim as-siyam wa innama yantadhiruna fi ma fa'alta fada'a bi qadahin min ma'in ba'da al-'asr fa syariba. Sesungguhnya manusia, sahabat Nabi itu pada berat waktu itu puasa. Jadi pada berat puasa, kemudian mereka melihat apa yang dilakukan Nabi. Nabi gimana ya? Nah, Nabi melihat sahabatnya itu pada susah payah puasa, Nabi buka. Kalau Nabi sampai nggak buka, maka Nabi bakalan melihat sahabat-sahabatnya pada susah. Ya, jadi Nabi langsung buka puasa. Di situ buat nyontohin. Kalau misalkan kita dalam bepergian enggak kuat, nah hilang ini nggak kuat nih, enggak kuat, maka jangan dipaksain. Kalau kuat, maka silakan puasa. Makanya ada sebuah hadis, laisa minal birri as-siyam fis safar. Kalau lihat dalam kisah ini, bukanlah satu kebaikan ketika seseorang puasa dalam satu perjalanan. Jadi masalahnya kuat atau enggak. Kita lihat zaman ini biasanya kalau bepergian itu contoh misalkan dari sini ke Padang misalkan gitu ya, 1 jam 50 menit naik pesawat. Jauh nggak Padang? Jauh. Kalau naik pesawat dekat kan? Berangkat dari sini habis sholat subuh, nyampe Padang paling jam 8, jam 7 nyampe. Ya kan? Tapi kan? Enggak. Iya, ada. Lain hal kalau misalkan dari sini naik motor ke Cirebon. Jauh mana Padang ke Cirebon? Padang kan? Nah, dia naik motor, capek kan? Capek. Nah, kalau dia kayak begitu, dia nggak usah puasa. Jadi masalahnya capek enggak? Kalau capek, kelelahan, nggak usah. Ya, jadi bukannya jarak. Makanya ulama-ulama kontemporer itu ada yang melihat, bahkan melebarkan lagi mengenai yang disebut dengan musafir yang diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Kalau zaman Nabi kan bicaranya jarak, jaraknya sekian kilo dan mengatakan sekitar 85 kilo atau 90 kilo misalnya. Jarak. Zaman Nabi jarak segitu bisa dengan jalan kaki atau naik onta. Kita dari sini ke Bandung berapa kilo? Berapa kilo? Ada nggak 100 kilo? Lebih ya, 100 kilo. Naik kereta, apalagi naik bus.
Ya, jam itu, jam sekali ya, nyampe, kan nggak susah. Dilihatlah yang namanya masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Dia berat apa enggak? Kalau berat maka boleh kosong. Kalau enggak berat maka lebih baik enggak usah dikosong. Apalagi kalau seandainya dari sini ke Bandung naik kereta cuma 1 jam misalkan, berangkat Johor, ya sampai sana masih Johor. Ya kan? Padahal qasar itu agar sholat yang berikutnya ganti. Nah ini mengenai ya rukhsah yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan dari sini? Gak ada? Ya kita masuk bisa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.